Robot bukan hanya sekumpulan komponen mekanik dan elektronika. Di balik setiap gerakannya, terdapat proses perancangan, integrasi, dan juga pengembangan yang saling berkaitan. Pada proyek ini, kami melakukan digital redevelopment terhadap sebuah platform robot hexapod untuk membangun kembali sistem yang sebelumnya belum dapat dioperasikan menjadi sebuah robotics development platform. Platform yang kami terima terdiri atas struktur mekanis, 18 aktuator servo, serta PCB lama. Namun, platform ini belum memiliki microcontroller, firmware, model CAD, maupun lingkungan simulasi sehingga belum dapat dioperasikan maupun dikembangkan lebih lanjut. Tahap redevelopment dimulai dengan membangun kembali representasi digital robot menggunakan CAD. Model ini dibuat mengikuti dimensi dan konfigurasi robot asli sehingga dapat digunakan sebagai dokumentasi sekaligus fondasi pembangunan simulasi. Sistem elektronika kemudian dirancang ulang menggunakan arsitektur dual PCB. PCB bagian atas mengintegrasikan SP32 sebagai embedded controller dan PCA9685 sebagai servo driver. Sementara itu, PCB bagian bawah berfungsi sebagai sistem distribusi daya menuju seluruh aktuator servo. Seluruh perangkat lunak dikembangkan secara mandiri menggunakan SP32. Pada tahap awal pengembangan, sistem sempat menggunakan ROS2, namun seluruh algoritma kemudian dimigrasikan agar berjalan langsung pada SP32 sehingga robot dapat beroperasi secara mandiri dengan flow seperti tampak pada diagram. Perintah gerakan yang diberikan pengguna terlebih dahulu diproses menggunakan inverse kinematik untuk menentukan sudut masing-masing sendi. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu panjang setiap link pada kaki robot. Link pertama adalah koksa yang menghubungkan bodi robot dengan bagian kaki lainnya. Panjang link ini kita simbolkan dengan C. Ketika servo koksa berputar sebesar sudut theta C, posisi ujung link tidak lagi berada pada sumbu horizontal. Oleh karena itu, panjang koksa dapat diuraikan menjadi dua komponen menggunakan fungsi trigonometri berupa Cx dan Cy. Setelah posisi koksa diketahui, kita tambahkan dua link berikutnya, yaitu femur dengan panjang F dan tibia dengan panjang T. Kedua link inilah yang menentukan tinggi kaki serta jangkauan ujung kaki terhadap bodi robot. Servo femur membentuk sudut theta F, sedangkan servo tibia membentuk sudut theta T. Tujuan inverse kinematik adalah mencari kedua sudut tersebut agar ujung kaki mencapai koordinat target yang diinginkan. Misalkan, target ujung kaki berada pada koordinat XZ. Karena sebagian jarak telah ditempuh oleh link koksa, maka jarak horizontal efektif menjadi X dikurangi C. Dari titik pangkal femur menuju target, terbentuk sebuah segitiga dengan sisi miring A. Segitiga inilah yang menjadi dasar penyelesaian inverse kinematik. Dimulai dengan menghitung panjang sisi A menggunakan teorema Pythagoras, kemudian dihitung sudut theta F1 menggunakan fungsi inverse tangan berdasarkan perbandingan antara tinggi Z dan jarak horizontal X dikurangi C. Sudut tersebut menunjukkan arah garis dari pangkal femur menuju target. Selanjutnya, digunakan hukum kosinus untuk memperoleh sudut theta F2 dan sudut servo tibia theta T. Karena panjang femur, tibia, dan sisi A sudah diketahui, seluruh sudut dalam segitiga dapat dihitung secara langsung. Sudut femur total kemudian diperoleh dari penjumlahan theta F sama dengan theta F1 tambah theta F2. Dari berbagai proses inverse kinematik sebelumnya, dapat kita ringkas sebagai berikut. Input sistem berupa koordinat target kaki XZ serta panjang masing-masing link, yaitu koksa, femur, dan tibia. Dari data tersebut, dihitung nilai A, kemudian sudut theta F1, theta F2, dan akhirnya diperoleh sudut servo theta F serta theta T. Hasil perhitungan inilah yang kemudian dikirim ke masing-masing servo sehingga kaki robot dapat bergerak tepat menuju posisi target. Dengan metode inverse kinematik, robot tidak lagi bergerak berdasarkan sudut servo yang ditentukan secara manual, tetapi berdasarkan koordinat tujuan yang diinginkan. Hal ini membuat pergerakan kaki menjadi lebih presisi, fleksibel, dan mudah dikembangkan untuk berbagai jenis gate seperti tripod, ripple, maupun wave gate. Sudut hasil perhitungan inverse kinematik sebelumnya kemudian dieksekusi menggunakan metode tripod gate sehingga robot mampu menghasilkan gerakan berjalan yang stabil. Metode tripod gate merupakan pola berjalan dengan membagi 6 kaki menjadi 2 kelompok.
Tripod A terdiri dari kaki L1, R2, dan L3, sedangkan tripod B terdiri dari R1, L2, dan R3. Pembagian ini membentuk pola diagonal sehingga keseimbangan robot tetap terjaga selama bergerak. Pada fase 1, tripod A memasuki fase swing, yaitu kaki diangkat dan bergerak menuju posisi berikutnya, sementara tripod B berada pada fase stance untuk menopang berat robot. Setelah tripod A menyentuh permukaan, kedua kelompok kaki saling bertukar peran. Pada fase 2, terjadi hal sebaliknya. Siklus ini berlangsung secara berulang sehingga robot dapat bergerak maju dengan cepat. Kami juga melakukan pengujian pada lingkungan simulasi. Melalui Webbots, algoritma yang telah dikembangkan dapat divalidasi dengan kondisi robot virtual yang memiliki konfigurasi mekanis yang sama dengan robot sebenarnya. Pada tahap ini, robot virtual diuji untuk menjalankan berbagai perintah gerakan, meliputi maju, mundur, bergerak ke kiri dan kanan, serta rotasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon algoritma terhadap setiap perintah gerak, sekaligus memastikan bahwa pola pergerakan yang dihasilkan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah seluruh subsistem selesai dikembangkan, tahap berikutnya adalah integrasi. Sistem mekanis, elektronika, perangkat lunak, dan simulasi berhasil bekerja menggunakan algoritma yang sama. Pengujian dilakukan pada beberapa skenario gerakan seperti maju, mundur, bergeser, dan rotasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi pada robot nyata memiliki perilaku yang konsisten dengan simulasi. Platform yang dikembangkan pada saat ini masih memiliki peluang pengembangan lebih lanjut seperti implementasi gate lain, navigasi otonom, integrasi sensor, maupun aplikasi robotika lainnya. Melalui digital redevelopment ini, kami berharap platform yang telah dikembangkan tidak hanya menjadi hasil akhir dari sebuah proyek, tetapi juga menjadi awal bagi pengembangan robotika berikutnya. Dengan fondasi yang telah dibangun, platform ini diharapkan dapat terus dikembangkan oleh penelitian dan inovasi selanjutnya. Vocational College UGM, education for real work and beyond.